Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pada materi video tutorial pembuatan ini vendor, customer, serta employee. Oke, yang pertama kita mulai dulu gimana caranya input data vendor di dalam Odoo. Jadi teman-teman silahkan kalian buka akun Odoo kalian, nanti akan tampak seperti ini. Kemudian ketika kita akan memasukkan data vendor, nah silahkan kalian masuk ke menu purchase. Oke, nah di sini setelah purchase kita klik order, kemudian klik vendor. Nah, di sini kemarin Bumika sudah sempat input data vendor. Nah, kita coba masukkan satu lagi ya. Kita klik create, kemudian kita masukkan ini data-datanya. Nah, ini kalian pengen masukin data vendor itu merupakan perusahaan perseorangan atau dia perusahaan begitu. Kalau merupakan perusahaan perseorangan maka kalian klik individual. Tapi kalau company misalkan berupa PT gitu ya, kalian berarti klik company. Nah, misalkan ini vendor kita karena yang sebelumnya itu adalah ini ya, PT semua, company semua. Nah, ini kita coba klik individual. Nah, misalkan di sini vendornya, karena di sini adalah perusahaan kayu ya, kita tulis Bapak Joko Santoso. Oke, Bapak Joko Santoso. Kemudian di sini company address-nya yaitu Jalan misalkan Jalan Arumba nomor 5 seperti itu. Terus kemudian di sini kotanya adalah Malang. Nah, ini adalah passcode-nya, country-nya adalah Indonesia. Oke. Nah, terus kemudian kita masukkan emailnya teman-teman. Phone-nya, mohon maaf di sini misalkan 085638304532 gitu ya misalkan phone-nya begitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ini adalah email misalkan joko.santoso@gmail.com. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke tab bawah yaitu contact and addresses. Kita klik add teman-teman. Ini untuk memasukkan nama kontak yang akan kita hubungi ketika kita melakukan transaksi. Kebetulan di sini karena adalah perusahaan perseorangan, misalkan di sini dihandle oleh Bapak Joko Santoso itu sendiri, gitu. Nah, emailnya sama tadi joko.santoso@gmail.com. Oke. Phone-nya 085638304532. Oke, kemudian kita save and close. Oke, ini yang akan dihubungi nanti oleh perusahaan ya, teman-teman gitu ya. Terus kemudian di sini adalah menu sales and person begitu. Nah, di sini adalah sales and purchase. Nah, ini terkait dengan metode pembayarannya, jangka waktunya dan sebagainya seperti ini. Itu payment terms. Kemudian kita masuk ke menu accounting. Nah, ini pastikan teman-teman akunnya adalah account receivable and trade receivable. Begitu ya. Kemudian kalau sudah kita save. Oke. Ini sudah benar. Nah, vendornya Bapak Joko Santoso. Nah, ini sudah tercreate nama salah satu vendor tambahannya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke menu sales untuk memasukkan data customer teman-teman. Jadi ini silahkan diklik sales.
gitu. Nah, secara tahapan ini sebenarnya mirip ya tadi dengan di vendor. Kemudian kalian klik order, terus kemudian kalian klik customer. Begitu. Nah, ini sudah ada beberapa customer gitu ya. Ini bentuknya ada organization. Kita klik create. Nah, tadi semuanya mayoritas company ya. Ini lagi-lagi kita coba individual aja. Misalkan di sini purchase-nya itu adalah ini Maya Estianti. Oke, kemudian company address-nya misalkan Grand Permata-Jingga Avenue 1. Oke, kotanya Kota Malang. Oke, country-nya Indonesia. Nah, kemudian karena di sini job position biasanya perusahaan individual ini ya dia sekaligus merangkap owner sama karyawan ya. Nah, untuk phone-nya 082230734560. Gitu. Ini kita copy, misalkan ngisi data di selanjutnya. Emailnya misalkan di sini adalah maya.estianti@gmail.com gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contact and address. Ini adalah pihak yang akan dihubungi ketika perusahaan nanti mau ngirim barang gitu. Ini kita klik kontak ya teman-teman. Kontaknya Maya Estianti. Title-nya di sini adalah Miss, job position-nya adalah owner. Oke, emailnya maya.estianti@gmail.com. Oke, phone-nya tadi udah kita save and close. Oke, nah di sales and purchase ini nanti mengatur tentang ini kebijakan penjualan ya. Apakah misalkan di sini penjualannya itu akan mendapatkan diskon selama 15 hari sampai dengan 2 bulan, 30% dan sebagainya seperti itu. Kemudian jangan lupa menu counting-nya ini menu account-nya adalah account receivable dan trade receivable. Oke, kalau udah selesai silahkan di save. Begitu. Kita buka ini customer-nya Maya Estianti gitu ya. Oke, itu tadi tutorial gimana cara input vendor sama customer. Nah, demikian dari Bhumika. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana input data employee. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.